Zabur, Taurat, keempat-empat ini makhluk. Imam Syafi'i selamat, tak masuk penjara. Keempat-empat ini makhluk. Maksud dia empat-empat jari ini makhluk. As-siyasah khid'ah, tipu muslihat. Ibrahim alaihissalam tidak berdusta, Ibrahim alaihissalam tidak pembohong, Ibrahim alaihissalam tidak kadzib, tapi dia sedang menggunakan akal. Kau pakai akal, aku pakai akal. Berhadapan dengan orang menyembah, dia katakan, kalau memang dia mampu menyelamatkan dirinya, kenapa saat yang besar ini menghancurkan dia tak selamat? Pakai akal. Kalau memang dia Tuhan, kenapa saat malam matahari hilang? Kenapa pada saat siang bulan hilang? Pakai akal. Berjumpa dengan orang di sempadan, dia juga pakai akal. Ini istrimu, ini saudariku. Istri bertanya, kenapa kau katakan aku saudarimu? Karena kalau ku katakan istriku, engkau akan ditangkap. Kalau ku katakan saudariku, kita berdua selamat dan kita tidak berdusta. Tapi yang ini jangan dipakai. Jadi tidak semua ceramah itu boleh diamalkan. Nanti foto ada bertanya di FB, Instagram, itu siapa? Saudari saya. Saya tak mau dipermasalahkan, dicabut tauliah saya gara-gara ini. Ujian ayah lulus, ujian menghadapi umat pertama lulus, ujian menghadapi umat yang kedua sukses, ujian menghadapi penjaga sempadan, ujian yang kelima berhadapan dengan siapa? Dengan istri. Maaf, beribu maaf, saya tak tahu siapa yang belum punya anak, tapi berhadapan dengan istri yang tidak mengandung, sudah lama tak ada anak. Hajar adalah solusi jalan keluar. Maka menikahlah Nabi Ibrahim alaihissalam, ujian yang kelima, mendapatkan anak setelah berdoa 86 tahun. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, nama tafsirnya Tafsir Al-Quranil Azim. Doanya Bapak Ibu semua hafal, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan hafal. Rabbi habli minas sholihin. 86 tahun. Ustaz Abdul Somad, kenapa doa saya tak dikabulkan Allah? Kenapa saya pagi, petang, siang, malam berdoa-doa tak dikabulkan Allah? Nabi Muhammad SAW minta pindah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah 17 bulan berdoa sampai wajahnya menghadap ke langit, minta supaya pindah arah kiblat. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami melihat wajahmu menghadap ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kami hadapkan wajahmu ke kiblat yang kau suka. Turunlah ayat bulan Sya'ban, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. 17 bulan. Nabi Musa tersesat di lembah Tih, berdoa 40 tahun berputar-putar baru dapat jalan keluar. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa minta anak 86 tahun. 17 bulan, 40 tahun, 86 tahun. Awak bila berdoa? Pagi tadi. Ukurlah bayang-bayang. Ingatlah kita ni siapa? Selevelkah kita dengan Ibrahim alaihissalam? Selevelkah kita dengan Musa alaihissalam? Apalagi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah gunanya kita mengaji, membaca sejarah Nabi, supaya kita ambil iktibar. Fa'tabiru, ambil iktibar. Maka Nabi Ibrahim pun punya anak. Selepas berdoa 86 tahun, Rabbi habli minas salihin. Banyak-banyak berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Banyak-banyak bersedekah. Ada satu ucapan dalam tafsir Ibnu Katsir, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara yang susah, Allah mudahkan. Kalau dibacakan pada perkara yang susah, Allah mudahkan. Susah jodoh, Allah mudahkan. Susah anak, Allah mudahkan. Susah rezeki, Allah mudahkan. Apa itu? Surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim.
innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Bacanya pelan, karena banyak orang baca Yasin macam berbisik-bisik. Selepas baca surat Yasin, tawassul. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Yasin. Aku bertawassul kepada engkau dengan kemuliaan surah Yasin. Mudahkanlah aku mendapatkan anak, ya Allah. Itu salah satu cara dibaca pada malam tahajud, baik. Dibaca pada saat pagi duha selepas subuh, baik. Yang penting khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustaz sudah baca tak juga dapat anak. Kenapa belum menikah? Macam mana? Ini kadang jamaah ni banyak nak cuba-cuba kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya lulus mendapatkan anak. Adakah ujian lagi? Ujian lagi yang ke-6. Kenapa banyak betul ujian hidup ini? Allazi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan hidup, wal hayata. Allah yang menciptakan mati. Untuk apa dibuat Allah hidup dan mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa yang paling baik imannya. Saya sudah sampaikan tazkirah 40 menit. Dari mana Ustaz tahu? Ada di sini. Kenapa Ustaz dari tadi udah 40 menit bagi tazkirah selalu tengok ke sini saja? Kenapa tak tengok ke sana? Sana banyak perempuan. Nanti menimbulkan fitnah. Ini semua mesti kita jaga. Ustaz gatal gitu. Ini mesti saya jelaskan supaya jangan ada curiga di antara kita. Ujian yang selanjutnya adalah berhadapan yang ke-6. Ternyata Allah Ta'ala ingin menjauhkan hati dari buah hati. Tak masuk akal kalau sampai buah limau jauh dari limau. Tentulah limau jatuh dan limau busuk. Ustaz Somad, ya, saya dengan istri saya itu tak pernah ada pacaran, tak pernah ada hubungan sebelum menikah. Macam mana awak boleh percaya dia cantik? Sebab masa saya bertamu, saya tengok gambar ayah dia handsome, mak dia cantik. Maka saya fikir buah tak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya kecuali dilarikan burung atau jatuh ke sungai. Kata kawan saya, buah tak akan mungkin jauh dari batang pohon. Tapi Allah ingin jauhkan. Yang ditunggu selama 86 tahun, sesudah dapat, datang lagi ujian. Lahir dia di Palestina, jauhkan dari pokoknya, antarkan dia ke negeri yang Allah bersumpah dalam Al-Quran. Wattini wazzaitun waturi sinin. Allah bersumpah dengan negeri ini. Wahadzal baladil amin. Inilah negeri yang sekarang lebih mahal tanahnya daripada yang ada di Las Vegas. Tanah suci kota Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Inilah negeri yang teramai di dunia, mengalahkan Manchester United, Liverpool. Inilah negeri yang paling ditunggu-tunggu. Saya tak tahu Brunei Darussalam, tapi kami di Riau, bila dia bayar tahun 2017 akan pergi haji 2031. Meninggal 2030. Inilah negeri yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah kepada Ibrahim, hantarkan dia ke negeri itu, hai Ibrahim. Melawankah Ibrahim alaihissalam? Ujian ke-6. Jauhkan dari anak. Dibawalah Hajar dengan anak kecil dari Palestina menuju Baitullah. Sampai di sana diserahkannya ke Baitullah. Naik Ibrahim ke atas unta akan balik ke Palestina. Saat itu Hajar menarik ujung jubah Ibrahim. Apa kata Ibrahim saat ditarik ujung jubahnya oleh Hajar? Hajar berkata, Allahu amaraka bihadza. Kalau A-nya pendek, Allahu Akbar.
Allah Maha Besar. Tapi kalau A-nya panjang, Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Belajar tajwid. Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah menyuruh engkau meninggalkan kami di sini? Dijawab oleh Ibrahim satu kata, "Na'am." Ya, Allah menyuruh aku meninggalkan kalian di sini. Apa kata Hajar? "Idzan la yudayyi'ana." Kalau begitu dia tak akan menyia-nyiakan kami. Pergilah wahai Ibrahim. Yang pergi ini pencari rezeki, yang tinggal di sini pemberi rezeki. Kalau yang pencari pergi, pemberi ada, adakah risau dalam hati? Tidak. Begitulah iman seorang Hajar yang kita sebut dalam solat kita. Hajar ada dalam solat kita. Mana ada kita solat menyebut Hajar? Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ali. Ali itu keluarga. Ali Imran. Imran nama istrinya Hanna. Hanna melahirkan anak namanya Maryam. Maryam melahirkan anak namanya Isa. Maka ada dalam Al-Quran Ali Imran, keluarga Imran. Ali Ibrahim. Ibrahim punya istri namanya Hajar. Hajar punya anak namanya Ismail. Dia punya istri namanya Sarah. Sarah punya anak namanya Ishak. Keluarga ini kita sebut dalam solat kita, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Oleh sebab itu Hajar, karena kesolihannya, karena solihahnya, disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam solawat, disebutkan dalam solat, ditinggalkan. Ketika ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam, nampaknya dari jauh di tengah panas, anak dan istrinya, di situ dia berdoa. Disebutkan doa itu dalam Al-Quran. Apa kata Allah menceritakan kisah Ibrahim? Askantu min zurriyati, kutinggalkan anak dan istriku, fi wadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang tak ada tanaman, inda baitikal muharram, di samping Baitullah. Larilah Hajar ke atas bukit Safa, tak ada air. Naik ke atas bukit Marwah, tak ada air. 500 meter, Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, tak ada air. Selepas itu dia pun kembali. Ternyata Allah ingin memberi air tidak keluar dari tapak kaki Hajar. Air tidak keluar dari kaki yang kuat. Air tidak keluar dari kaki yang berlari. Air keluar dari tapak kaki baby yang belum tegak berdiri, yang hanya yang hanya menggerakkan kaki, belum merangkak lagi. Hanya menggerakkan tumitnya saja ke atas pasir, nampaklah air. Begitulah ternyata Allah ingin memberi rezeki, bahwa air itu datang bukan dari kaki Hajar, bukan dari tumit Hajar, tapi dari tapak kaki Ismail alaihissalam. 3000 tahun lebih, sampai hari ini kita meminum air itu. Zamzami, zamzami, zamzami. Berkumpullah wahai air, berkumpullah wahai air, berkumpullah. Sampai hari ini air tak kering-kering. Salah seorang jamaah kita mendapat mesin penyaring air dari Jepun. Ini paling hebat, paling mahal harganya. Airnya jernih, airnya bening. Kalau dipakaikan mesin penyaring air ini, tak ada lumut, tak ada bakteria, pokoknya bersih. Begitu ditanya sama jamaah kita, pada yang tukang jual mesin ini, kalau dibandingkan dengan air Zam-Zam, Zam-Zam jangan. Air Zam-Zam, kata dia, jangan. Air Zam-Zam adalah air barakah. Air Zam-Zam adalah air yang diturunkan Allah untuk menunjukkan bukti janji Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di atas langit. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di atas muka bumi ini ada ayat-ayat tanda-tanda bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu, mengapa kamu tidak melihat dan memperhatikan? Akhirnya sampai hari ini kita pun meminum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selesai keenam.
Masuk ujian yang ketujuh. Sampai ujian keberapa Pak Ustaz? Saya pun tak kira dari awal tadi. Habis 60 menit kita stop. Yang ketujuh, ternyata setelah anak, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak itu sudah remaja, sudah boleh berusaha, datang lagi ujian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa ujian-ujian ini datang? Semakin kuat ujian, semakin hebat ujian, semakin tinggi jabatan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ujian BA 50 page, 50 muka surat cukup. Ujian master 200. Ujian PhD unlimited. Maka ada level, ada tingkatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam, ujian ayah sudah, ujian umat 1 sudah, ujian umat 2 sudah, ujian menyeberang sempadan dari Babilonia ke Palestina sudah, ujian tak punya anak sudah, ujian punya anak dijauhkan sudah. Masuk ujian yang ketujuh, anak yang muda belia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak minta kerbau, Allah tak minta lembu, Allah tak minta kambing Ibrahim, tapi ada yang sudah masuk ke dalam hatinya, yang ditunggunya 86 tahun lamanya, yang ditinggalkannya di tanah suci nun jauh di sana. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu, kamu belum beriman. Ustaz, kenapa Allah tak minta anak saya, sedang kambing saja tak keluar, apalagi anak? Allah tahu ini setakat level-level kerbau, sapi, kambing, onta. Ini selevel anak, diminta Allah SWT. Sayangkah engkau pada ini? Maka Ibrahim pun ujian yang ketujuh, datang dia kepada anaknya. Tapi Ibrahim tak main paksa. Dia tak berkata kepada, hei anakku. Ibrahim tak begitu. Apa kata Sayyidina Ibrahim alaihissalam? Ya bunayya. Dia tak katakan ya Ismail, tak ada. Ya ibni, tak ada. Oh my son, tak ada. Apa kata dia? Ya bunayya, wahai ananda, wahai anakku yang muda belia, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku malam tadi, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu nak? Jadi kita kalau mau melakukan sesuatu, tanya anak kita dulu. Nak, ya itu ada anak lajang ingin meminang, engkau mau apa tidak? Saya tengok dulu pakai CCTV ya. Jangan paksa, tak boleh. Begitu akhlak, adab. Datang seorang menjumpai Umar bin Khattab. Apa kata dia? Hai Umar, ini anakku durhaka, tolong engkau hukum dia. Umar bin Khattab bijaksana, dia tak mau zalim dan aniaya. Dia tanya kepada anak ini, kenapa engkau durhaka? Hai Umar, apakah anak punya hak kepada orang tua? Ya. Apa hak anak wahai Umar? Kata Umar bin Khattab, hak anak ada 3. Pertama, mencarikan ibunya yang salihah. Yang kedua, memberi nama yang baik, seperti nama Abdul Somad. Yang ketiga, memberi makan yang halal. Apa kata si anak? Dia bagi aku ibu yang tak baik, dia bagi aku nama yang tak baik, dia bagi aku makanan yang tak baik, sehingga aku menjadi ini. Maka apa kata Umar bin Khattab? Laqad aqaqtahu qabla an ya'aqqa alaik. Engkau lebih dulu derhaka kepada anakmu sebelum anakmu menderhaka kepada engkau. Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Rasulullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan akhlak, bukan akhlak anak kepada orang tua, tapi ada akhlak orang tua kepada anak. Dia panggil dengan panggilan yang lemah lembut dan baik. Kemudian dia katakan, "Madza tara?" Apa pendapatmu? Anni ara fil manam, aku melihat dalam mimpi malam tadi, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Ini pun tak bisa diamalkan. Jangan balik nanti dari sini bawa pisau. Ya bunayya.
Inni ara fil manam. Belum habis ayat dia dah lari. Kisah-kisah itu kita ambil iktibar. Kisah-kisah itu kita ambil pelajaran. Apa jawaban Ismail alaihissalam? Ya abati. Dia tak katakan wahai ayah. Dia tak katakan wahai Ibrahim. Ya abi. Tak. Ya Ibrahim. Tak. Tapi yang dia katakan ya abati. Wahai ayahanda. Wahai ayah yang mulia. If'al ma tu'mar. Laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. InsyaAllah kau dapati aku menjadi anak yang sabar. Akhirnya dibawalah anak ke atas bukit. Lalu kemudian ketika dia akan sembelih, falamma tallahu lil jabin, ketika sudah sampai ke tempat penyembelihan, diletakkan di atas. Lalu kemudian terasa sejuknya pisau itu di leher. Pisau kalau diletakkan di leher terasa sejuk. Tak percaya cuba balik, ambil pisau saya. Tinggal menariknya lah saja. Tinggal menarik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa fadainahu bi dzibhin 'azim. Kami tebus dengan sembelihan yang besar, diganti Allah dengan seekor kabsh, kambing yang bulunya kabsh, kibas kata orang Melayu. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala mengganti nikmat lebih besar. Akhirnya kita pun melaksanakannya sampai hari ini, sampai pagi tadi. Pagi tadi selepas solat, saya bertamu ke salah satu rumah jamaah untuk melihat penyembelihan kambing. Tapi saya lihat aja, tak motong. Ustaz sila motong. Saya ceramah aja yang keras, suara keras, tapi hati lembut. Tak sampai hati menengok kambing meregang nyawa, menengok kambing. Tapi kalau sudah dimasak, tak sampai hati membiarkan. Kenapa kita disyariatkan menyaksikan penyembelihan? Supaya mengenang bagaimana dulu yang dirasakan oleh Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita disuruh melihatkan, menyaksikan? Karena syiar menunjukkan umat Islam. Syiar. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Penyembelihan onta, kambing, lembu, sapi itu adalah syiar, menunjukkan kekuasaan, kehebatan umat Islam. Tuh, tengok umat Islam di masjid ramai. Kenapa? Bagi-bagi daging kambing. Sembahyang subuh tak berapa ramai, tapi menyembelih jadilah daripada tak berkumpul sama sekali. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah bagian. Di padang Arafah ramai, saat solat Id ramai, saat penyembelihan kambing ramai. Nah, ini semua adalah bagian dari syiar Islam. Dan hikmah ketika menyembelih hewan kurban itu nampak dengan mata. Ketika tadi pisau ditarik ke atas, menyembur darah keluar, itulah yang terakhir sakit dirasakan seekor kambing. Kambing terakhir merasakan sakit saat disembelih. Tapi kita kalau sakratul maut belum tentu sakit terakhir. Karena sakit sakratul maut akan disusul dengan sakit azab kubur, akan disusul dengan sakit azab hisab, akan disusul dengan sakit azab neraka. Diletakkan di tapak kaki, yablugh ka'baihi, ketika sampai ke mata kaki, yang biha dimahuhu, mendidih otak di kepalanya. Oleh sebab itu maka selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil